Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor hari ini akan melaksanakan praktek coaching dengan fasilitator kami Haji U. Abdul Aziz MPD dan pengajar praktek kami Ibu Ajeng Trisna Sasti MPD. Perkenalkan, saya Hafid Kunepi Rahmat dari SDN C. Asmara 05. saya Wiwit Anggraini dari SMP Negeri 2 Cibung Bulang. Saya Rismawati dari SDN Cianten 01 Kecamatan Lewiliang. Dan saya Arutari Permatasari dari SMK Negeri 1 Lewiliang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor akan praktek percakapan coaching. Saya Wiwit Anggraini sebagai pengamat atau observer, kemudian Bu Ari sebagai coach dan Bu Risma sebagai coach. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Risma, ada beberapa yang akan saya tanyakan sebelum Bu Risma dan Bu Ari melakukan percakapan coaching. Yang pertama adalah bagaimana dengan rubrik penilaian untuk percakapan coaching hari ini? Untuk rubrik penilaiannya alhamdulillah sudah saya pelajari Bu. Ada beberapa yang diminta sesuai dengan rubrik sudah saya pelajari. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada percakapan hari ini? Sesuai dengan prinsip coaching Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi secara lebih spesifik? Bagian kompetensi yang proses kreatif itu Bu. Jadi saya ingin mencoba bagaimana menggali situasi kunci untuk menghasilkan ide-ide baru atas permasalahan yang dihadapi oleh kunci itu sendiri. Oke, pertanyaan terakhir, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada hari ini? Indikator yang ingin dikembangkan alternatif solusi yang harus nanti direncana aksi oleh yang akan dilaksanakan oleh kunci dan bagaimana pelaksanaannya. Oke, ibu-ibu sekalian, saya akan mengamati percakapan coaching pada hari ini. Selamat melaksanakan praktek coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini cerah ya Bu? Alhamdulillah cerah ya Bu ya. Iya, tapi saya lihat Bu Ari kurang cerah deh. Tadi waktu rapat sekolah diam saja. Kira-kira ada yang signifikan Bu? Ibu tahu aja. Iya Bu, sebetulnya saya ini ada yang sedang dipikirkan. Kalau Bu Ari berkenan, mari kita ngobrol. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh Bu Ari itu? Gak apa-apa ya Bu ya Bu ya. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja sih. Iya. Ya Ibu, sebetulnya begini, saya tuh menghadapi permasalahan di kelas. Jadi ada beberapa siswa itu yang kurang aktif sama pembelajaran. Ada juga beberapa anak itu kalau lagi belajar saya lihat kok kayak anak sendiri. Sepertinya mereka kurang memahami materi atau bagaimana ya Bu ya. Dan ada lagi satu permasalahan ini yang benar-benar agak sulit buat saya karena ini kan akan menjadi
untuk penilaian gitu ya Bu ya, penilaian rapor mereka. Mereka itu kalau mengumpulkan tugas seringnya itu tidak tepat waktu. Itu Bu mungkin masalah yang sebenarnya saya tuh sering hadapi sekarang ini. Oh, jadi dari yang tadi Bu Ari sampaikan, menurut saya ada 3 masalah ya Bu. Tadi yang pertama siswa kurang aktif, kemudian yang kedua masih ada siswa yang kurang memahami materi ya, dan yang terakhir tadi masih ada gitu Bu yang siswanya telat mengumpulkan tugas, mungkin ya seperti itu ya. Betul. Iya. Nah gitu. Kira-kira Ibu mau di kelas itu seperti apa sih, pembelajaran di kelas 2 itu maunya seperti apa emang? Ya itu tadi ya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi ke Ibu, tujuan saya itu sebetulnya dengan diskusi seperti ini adalah ingin supaya anak tuh betul-betul belajar aktif selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua tuh betul-betul mereka tuh memahami materi apa yang disampaikan. Jadi seenggaknya mereka tuh pada saat pulang tuh ada aja yang dibawa materinya gitu ya Bu ya, sampai bermanfaat gitu. Dan yang ketiga itu lebih pada saat melaksanakan tugas atau mengumpulkan tugas, mereka tuh betul-betul tepat waktu, jadi tanpa mulur-mulur lagi waktunya gitu Bu. Nah kalau di konversi dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira di kelas 2 hari pembelajaran kelas 2 hari itu angka berapa sekarang berada? Berapa ya Bu ya? Mungkin ya Bu ya, ini mungkin kurang lebihnya itu di angka 6 kali ya Bu ya. Di angka 6. Bu Ari meningkatkannya sampai di angka berapa nih? Kalau untuk idealisnya Bu ya sampai pengen sempurna ya Bu, 10 ya Bu ya. Cuman sekarang ini kalau buat saya pribadi sih kayaknya angka 8 pun buat saya udah pencapaian yang sangat luar biasa gitu Bu. Oh iya, jadi Bu Ari ingin meningkatkannya di angka 8. Nah gambaran Bu Ari itu di angka 8 itu seperti apa Bu? Apa Ibu ya, sepertinya itu saya ini aja sih sebetulnya gambarannya itu pokoknya mereka tuh aktif, terus memahami materi, sama tugas tuh on time, gitu aja sih Bu sebetulnya. Oh iya. Untuk permasalahan yang pertama tadi, untuk siswa yang kurang aktif, kira-kira Bu Ari ingin melakukan apa nih? Paling apa ya Bu ya, supaya mereka aktif itu, karena saya juga udah merasa sih Bu ya, ini kenapa mereka tuh kayak bosen gitu ya, jadinya pada diem gitu. Mungkin saya akan mempelajari beberapa ini aja, menggunakan beberapa media pembelajaran, mungkin seperti media pembelajaran video gitu ya Bu, baik online ataupun offline, misalkan boleh di YouTube ataupun video yang sudah saya siapkan sendiri gitu ya Bu ya, yang berhubungan dengan materi pastinya. Betul. Untuk siswa yang kurang memahami materi, ada yang bisa Ibu lakukan juga apa selain menyiapkan video itu? Apa ya Bu ya, untuk anak-anak yang tadi mungkin saya sendiri sih tadi sebetulnya itu yang untuk materi pembelajaran mungkin dari video ya Bu ya. Atau yang lebih ke saya pribadi ya, itu sebetulnya saya lebih ke RPP saya mungkin ya, jadi alur-alur RPP-nya saya itu lebih terarah gitu ya Bu ya. Nanti akan saya membedakan antara anak-anak yang yang visual gitu, yang audio visual, ada yang kinestetik mungkin ya Bu ya, sama yang cenderung pendengarannya saja, mungkin gitu ya Bu ya. Iya, bisa itu. Nah untuk siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, kira-kira apa yang bisa Bu Ari lakukan? Paling begini ya Bu ya, karena ini kan sebetulnya tentang tugas ini kan sebetulnya kesepakatan antara saya dengan murid gitu ya Bu ya. Saya juga nggak mau ngejudge mereka gitu, khawatirnya mereka malah terbebani. Jadi saya pikir mungkin saya akan membuat kesepakatan belajar sih Bu, antara saya dengan murid gitu. Jadi kalau kesepakatan kan mereka juga harus bertanggung jawab dengan keputusannya gitu ya Bu ya. Yang kedua mungkin saya akan meminta bantuan sama orang tua mungkin dalam hal ini ya. Nanti akan lebih supaya orang tua mengingatkan putra putrinya untuk mengumpulkan tugasnya on time. Selain itu juga mungkin saya nanti akan banyak mengingatkan mereka ataupun di grup keluarga, grup orang tua lewat WA grup gitu aja mungkin ya Bu ya. Oh iya. Baik. Nah jadi selain tadi membuat kesepakatan belajar, juga meminta bantuan orang tua, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bu Ari untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih menarik atau seperti itu? Pastinya karena ini akan melibatkan banyak orang Bu ya, karena saya sadar sih Bu kalau kerja sendiri itu selain tidak bisa berbagi pengalaman, saya juga lebih ke kayaknya lebih fokus sendiri, nggak enak aja gitu Bu, kurang banyak masukan ya.
mungkin saya nanti akan mengajak teman-teman saya yang guru-guru yang mengajar dengan murid yang satu level gitu Bu ya, juga akan melibatkan orang tua yang pastinya juga punten-punten Ibu, saya juga akan meminta bantuan Ibu untuk memantau saya terus Bu, dan nanti akan saya minta saran-saran Ibu terus mungkin ya, karena saya anggap Ibu itu sudah berpengalaman gitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih nih Bu Ari. Nah, udah menganggap saya udah mau bicara sama saya. Nah, gimana perasaan Bu Ari hari ini? Setelah ngobrol-ngobrol dengan saya, masalah di kelasnya udah gimana nih? Alhamdulillah ya Bu Risma ya, tadi itu betul Bu, saya tuh pada saat rapat memang kayak apa ya, kayak ngeblank aja gitu Bu, kayak raga dan jiwa tuh nggak nyatu gitu ya. Sekarang saya sedang ngobrol dengan Bu Risma, ternyata nggak salah nih ya, pilihan saya juga. Tadinya saya juga enggan Bu untuk berbicara, tapi ternyata Bu Risma berani apa ya, mau menggali saya juga, saya cuek aja ya Bu ya, mohon maaf gitu. Jadi saya merasa menjadi tenang hari ini gitu ya, lega gitu. Tinggal saya mungkin memikirkan ke depan ini harus ngapain lagi gitu Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ari. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kapan nih Bu? Rencana pelaksanaan mungkin setelah ini ya Bu ya, setelah sesi coaching ini sebenarnya saya nggak akan lama-lama Bu, langsung eksekusi aja. Tapi mohon bantuan dari Ibu ya Bu ya, nanti langkah-langkahnya akan setiap saya buat itu akan selalu berdiskusi dengan Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu Ari, sudah ada gambaran. Alhamdulillah sih Bu, ya Bagi Bu. ngobrol dengan saya juga pembelajaran dua saya. Saya Bu yang terima kasih ya. Dan kita bisa sama-sama meningkatkan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Amin. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Ibu jangan bosan-bosan ya Bu ya. Bu Ari, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Risma dan Bu Ari, terima kasih sudah melakukan percakapan coaching hari ini. Untuk Bu Risma, pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan itu merupakan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Pertanyaan berbobot yang coach akan membuat rencana aksinya. Jadi indikator pencapaiannya itu pelaksanaan rencana aksi dari coach itu sendiri. Ya, catatan saya selama observasi percakapan coaching Bu Ari dengan Bu Risma barusan adalah yang pertama, percakapan dari awal sampai terakhir berlangsung dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan alur tirta. Tujuannya jelas diungkapkan, kemudian identifikasi dan penggalian fakta-fakta dan data sudah oke. Kemudian rencana aksi juga sudah secara eksplisit disebutkan. Kemudian apa lagi tadi ya? Tanggung jawabnya juga sudah ada tadi ya. Kemudian coach mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ari. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching. Dan saya lihat Bu Risma hadir penuh ya, mendengarkan semua permasalahan oleh Bu Ari ya. Dan pertanyaan terakhir saya Bu Risma, kompetensi apa ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Risma kembangkan setelah percakapan coaching barusan? Saya ingin lebih memaksimalkan potensi coaching. Jadi dengan belajar kembali bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot pada proses coaching yang nantinya akan memaksimalkan potensi coaching. Jadi dari permasalahan yang dihadapi, solusinya nanti muncul dari coach itu sendiri. Kemudian diuraikan dalam rencana aksi coaching dan tanggung jawab pelaksanaan rencana aksi itu. Saya ingin meningkatkan hal tersebut. Oke. Selamat, hari ini kita sudah praktek percakapan coaching. Mudah-mudahan sukses buat kita semua. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.